Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda asal-usul Desa Grabagan, Tuban. Di sebuah wilayah di barat Kabupaten Tuban, berdirilah Desa Grabagan. Hari ini, desa itu tampak tenang, sawah terbentang luas, dan tradisi masih dijaga. Namun siapa sangka, di balik ketenangannya, tersimpan kisah panjang, penuh petualangan, pengorbanan, dan perjuangan para tokoh penyebar Islam. Kisah ini bermula ratusan tahun silam. Pada masa kekuasaan VOC, sekitar abad ke-16, hiduplah seorang tokoh bernama Syekh Abdul Subakir. Ia berasal dari lingkungan kerajaan Majapahit dan dikenal sebagai sosok berilmu, serta memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan agama Islam. Syekh Abdul Subakir melakukan perjalanan ke Tuban untuk menemui dua tokoh besar Wali Songo, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Selama kurang lebih 5 bulan ia menetap di Tuban, memperdalam ilmu dan berdiskusi tentang dakwah Islam. Tak lama kemudian, ia bertemu Sunan Bejagung, seorang ulama besar di Tuban. Sunan Bejagung memiliki anak angkat dari kerajaan Campa bernama Cilawi. Saat menginjak usia 17 tahun, Cilawi dinikahkan dengan Syekh Abdul Subakir, yang kemudian dikenal dengan julukan Singo Grabak, babat alas belalak bluluk. Setelah 6 bulan menikah, Syekh Abdul Subakir meminta izin untuk berkelana. Perjalanannya membawanya ke sebuah wilayah hutan lebat bernama Belalak Bluluk, wilayah yang kelak menjadi Desa Grabagan. Di tempat inilah ia menetap. Ia membuka hutan, membabat alas, membangun pemukiman, dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Sedikit demi sedikit, wilayah yang awalnya sunyi mulai hidup. 8 tahun berlalu, istrinya melahirkan seorang putri bernama Sri Katon. 12 tahun kemudian lahirlah seorang putra, Muhammad Kanafi. Dan 16 tahun setelah itu, lahir putri ketiga bernama Siti Manab. Sementara itu, jauh di kota Baghdad, hiduplah seorang ulama keturunan ke-11 dari Syekh Abdul Qadir Jailani bernama Syekh Jamaluddin. Ia memiliki seorang putra bernama Syekh Abdus Somad. Lahir pada 3 Maret 1607 Masehi. Saat berusia 22 tahun, Syekh Abdus Somad memulai perjalanan dakwah lintas negeri. Tahun 1629, ia tiba di Banten. Namun saat itu Banten sedang dilanda perang besar antara VOC dan Sultan Agung dari Mataram. Di tengah kekacauan perang, Syekh Abdus Somad bertemu seorang prajurit Mataram bernama Simin Luwe. Keduanya tertangkap VOC dan ditawan di Batavia. Namun takdir berkata lain. Ketika Sultan Agung menyerang kembali dan menghancurkan benteng VOC, Syekh Abdus Somad dan Simin Luwe berhasil melarikan diri. Mereka melanjutkan perjalanan ke timur hingga menetap di Gelagah Wangi. Pertemuan takdir di Tuban 3 tahun kemudian, mereka menuju Tuban. Dalam perjalanan, keduanya singgah dan sholat di Masjid Sunan Bonang. Di sanalah mereka bertemu Abi Rawit, juru taman Masjid Bejagung, yang kemudian mengantarkan mereka kepada Sunan Bejagung. Setelah tinggal sekitar 5 bulan, Sunan Bejagung mengutus Syekh Abdus Somad dan Simin Luwe ke wilayah Belalak Bluluk, tempat Syekh Abdul Subakir menetap. Misi mereka sama, babat alas dan syiar Islam. Di sana, mereka membuka sawah, membangun dusun, dan menata kehidupan masyarakat. Wilayah persawahan itu diberi nama Grenggeng, sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin wilayah setempat. Tahun 1636 Masehi, Syekh Abdus Somad dinikahkan dengan Siti Manab, putri ketiga Syekh Abdul Subakir. Dua tokoh besar ini kini terikat bukan hanya oleh dakwah, tapi juga keluarga. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, Syekh Abdul Subakir pulang dari sawah dan harus menyeberangi sungai. Arus deras menyeret tubuhnya. Ia hanyut terbawa air hingga wafat. Peristiwa itulah yang kemudian mengubah nama Belalak Bluluk menjadi Desa Grabagan, berasal dari istilah kegrabak toyo, terseret air. Setelah wafatnya Syekh Abdul Subakir, kepemimpinan desa dilanjutkan oleh putranya Muhammad Kanafi, yang menjadi lurah pertama Desa Grabagan dengan gelar Ki Rodongso Tembok. Hingga kini, warisan para tokoh tersebut masih hidup. Tradisi sedekah bumi terus dilaksanakan setiap tahun di berbagai sendang dan makam. Haul Syekh Abdul Subakir dan Syekh Abdus Somad diperingati setiap 17 Maulud. Bahkan hingga sekarang, masyarakat Grabagan masih memegang wasiat Syekh Abdus Somad, tidak menggelar hajatan pada hari Jumat Pahing. Desa Grabagan pun tumbuh sebagai desa agraris.
mayoritas warganya bertani dan salah satu produk unggulan UMKM-nya adalah nasi jagung instan dari Dusun Dawung, dari hutan lebat, peperangan, pelarian, hingga dakwah yang penuh pengorbanan. Begitulah kisah lahirnya Desa Grabagan, sebuah desa yang berdiri di atas jejak perjuangan para ulama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kekeliruan adegan atau kisah sejarah ini, kami mohon maaf dan kasih masukan yang positif di kolom komentar. Bantu support akun kami dengan follow, like, komen, dan share agar sejarah ini masih bisa dikenali oleh anak-anak zaman sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.